Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa dalam gelaran Kongres Fatayat NU ke-16 yang diselenggarakan di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan juga dihadiri oleh pengurus cabang istimewa Fatayat NU atau yang berada di luar negeri. Kita sudah bersama dengan Kak Kholidah Tamami. Kak Kholidah Tamami ini beliau adalah ketua PCI Fatayat NU di Azerbaijan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kakak bisa mengawali proses merintis dan mendirikan PCI NU di Azerbaijan, kemudian pengalaman yang Kakak rasakan di sana, suka dukanya begitu ya? Ya, baik. Terima kasih ya. Kalau bicara pengalaman, tentu tidak terhitung ya pengalaman saya di NU gitu kan. Sebelumnya saya memang jadi pengurus wilayah. Sebelum di Azerbaijan saya di Korlitbang Fatayat NU DP Banten, kemudian ada pemekaran di Tangsel, saya menjadi ketua PC Fatayat NU pertama juga di Tangsel. Kemudian tahun 2019 saya menghadiri sebuah seminar di DPR, ada beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Azerbaijan. Kemudian saya mendaftar, ikut seleksi, alhamdulillah lolos, dan itu juga pertama saya menjadi mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa untuk studi S3 di Azerbaijan. Seperti itu. Itu kira-kira tahun berapa? Itu tahun 2019. 2019 saya mendaftar beasiswa. Alhamdulillah dari negara Indonesianya saya sendiri. Yang pertama, sebelumnya udah ada karena ini kan beasiswa untuk pelajar untuk negara-negara OIC dan 6 member country, negara non-blok sama negara kerjasama Islam ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan di sana disambut oleh Bapak Duta Besar, diucapkan selamat kan karena mewakili Indonesia. Ya udah pasti senang sekali. Dan kemudian beberapa bulan kemudian Mbak Anggi datang ke Baku. Ya alhamdulillah ada pertemuan Muslim dunia kalau nggak salah di situ ya. Mbak Anggi mewakili Fatayat NU. Ya tentu saya senang, di KBRI saya bilang, Mbak Anggi saya dari dulu aktif di Fatayat NU. Langsung Mbak Anggi bilang, ya buka cabang di sini. Oh ya, saya tentu senang. Ya memang itu yang ingin saya sampaikan ke Mbak Anggi gitu. Karena saya melihat dengan populasi Muslim di Azerbaijan sebanyak 98% gitu kan, dan itu akan menjadi semangat tersendiri untuk saya untuk menyebarkan ya syiar ke-NU-an ya spesifik seperti itu. Karena ya itu sejalan dengan konsep founding father-nya pendiri negara Azerbaijan, Presiden Heydar Aliyev, bahwa ingin tentang nasionalismenya ini gitu, konsep hubul waton. Makanya kenapa saya fokus ke gimana merekrut ya milenial yang ada di sana. Karena terus terang kalau di setiap wilayah negara kan punya karakteristik yang berbeda. Dan saya nggak bisa disamakan dengan PW PC kerja saya karena tentu berbeda. Nah, di sana mungkin saya lebih fokus hal yang lebih simpel. Yang tadi saya sampaikan bahwa Azerbaijan dengan 98% populasi Muslim, tetapi mereka kan sebelumnya memang ateis kan, ya tentu jangankan sholat, wudhu pun belum bisa. Jadi pernah saya satu hari datang ke rumah guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris saya, dan ayo sholat subuh. Terus dia bilang, oh nanti kita jalan-jalan dulu baru sholat subuh. Jam 9 pagi dong, nggak begitu sholat itu, gitu. Oh iya. Dan satu hari juga, Kholidah tolong ajarkan saya sholat gimana sih, saya ini sibuk kerja kayak gitu. Gampang sebetulnya. Dan di sana kan sebenarnya mayoritas Syiah ya gitu. Jadi tapi relasi Syiah dan Sunni di sana ya mereka terbilang akur gitu. Artinya harmonis. Harmonis. Tetapi mereka juga nggak mau disebut saya Syiah, saya Sunni. No, Islam is Islam. I'm nationalist. So dia bilang, wah ini sama nih konsepnya sama NU. Dan terus terang, tantangan terberatnya adalah pemerintah kan melarang kegiatan dakwah. Sholat pun dilarang. Jadi suatu hari saya bawa mukena sejadah, karena di kampus kan gak ada musola. Sholat di ruangan kosong pun gak boleh. Mau sholat, tuh masjid, kamu jalan ke masjid 1 kilometer. Gak boleh sholat di kampus. Harus terbebas dari hal-hal seperti itu. Dan
sebetulnya bukan pemerintah berarti menolak ke-NU-an, tetapi menolak paham radikalisme yang masuk ke dalam negara Azerbaijan. Jadi itu salah satu pemerintah setempat. Itu upaya untuk membentengi. Betul, untuk mencegah radikalisasi gitu kan di lingkungan pendidikan. Jadi memang super ketat gitu. Kalau pemerintah pasti akan membubarkan. Jadi makanya ketika pelantikan Fatayat NU, jadi kami mendapat SK tanggal 23 Januari 2020 sampai nanti 2023. Pelantikan saya dihadiri oleh Kemenlu Azerbaijan juga. Jadi bahwa kita nih bukan organisasi yang ngumpet-ngumpet gitu kan, diketahui gitu kan. Mbak Anggi juga hadir, kemudian Bapak Duta Besar dan teman-teman pelajar dan pengurus yang ada di Azerbaijan. Waktu itu pelantikan di restoran Raja Wali, restoran Indonesia yang di sana. Kebetulan saya juga kalau ada part time suka masak juga di situ. Jadi fleksibel aja gitu. Kita juga pengen tahu waktu awal-awal setelah Mbak Anggi datang gitu ya, memberikan semangat dan motivasi terhadap teman-teman di sana termasuk Kak Oli. Nah itu apa challenge tantangan yang luar biasa yang Kak Oli hadapi ketika ayo kita bareng-bareng misalnya mendirikan Fatayat. Nah apa tantangan? Tantangan terberatnya tentu nggak semuanya beragama NU. Lah kok beragama NU? Nggak semuanya NU kan ya. Ada yang Islamnya ya hanya mengetahui Islam saja. Ada yang tidak berafiliasi dengan aliran apapun. Saya bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis dan sebagainya. Nah itulah peluang saya. Artinya berarti kita sama-sama ingin membangun satu komunitas Muslim di Azerbaijan. Ya tentu lahirnya Fatayat lebih dulu dibanding PCI NU itu kan merupakan tantangan yang lebih besar lagi. Artinya saya harus bersinergi juga dengan teman-teman NU. Alhamdulillah NU semakin banyak sekarang di Azerbaijan dan yaitu bahwa ya kita mencintai negara, mencintai ini lebih dari apapun gitu kan ya. Itu yang selalu Nah kalau boleh tahu juga Kak, teman-teman kakak yang berada di sana yang juga menjadi member Fatayat yang tadi kakak sebutkan yang tidak berafiliasi ke siapa, itu dari satu ekosistem yang sama misalnya pendidikan, kampus atau dari beragam latar belakang? Oh ya, mayoritas yang jadi member Fatayat adalah pelajar Indonesia yang sedang studi di luar negeri dan mereka dari tingkatan Satu kampus kah atau beda kampus dan ada juga yang menikah dengan orang setempat. Nah, kenapa saya juga merekrut perempuan yang menikah dengan orang asli Azerbaijan dan tinggal di situ supaya Fatayat NU tetap hidup. Sampai kapanpun saya kembali ke Indonesia atau pindah ke negara lain, Fatayat NU tetap ada. Karena dia tinggal di situ kan, gitu, dengan suaminya gitu kan. Karena ya itu tadi ketika dia menikah dengan Muslim Azerbaijan kan saya nggak tahu muslimnya apa gitu kan. Nah itulah ya udah kamu NU aja gitu, salatnya pakai kunut. Nah, yang jelas di NU tuh lebih fleksibel, kita lebih banyak guyon. Aku juga kan orangnya humoris gitu kan, jadi nggak yang berat-berat banget teman-teman gitu kan. Mau jangan terlalu kaku, saya kan nggak santri, saya kan bukan keluarganya. Jadi awal-awalnya memang beratnya begitu, meyakinkan teman-teman saya bukan dari kalangan santri, gimana dong gitu kan. Tapi mereka ada yang lulusan Unpad, ada yang lulusan Korea, maksudnya kuliahnya, ada yang beda kampus. Kalau di saya kan sekarang pelajar Indonesia cuma 6 ya, sedikit ya. Jadi dengan kata Mbak Anggi dengan jumlah 5 itu sudah mencukupi gitu. Dan kita ada wilayah otonom di Nakhchivan. Itu dekat dengan perbatasan Turki, mudah-mudahan bisa bikin cabang di sana karena orang Indonesianya udah mulai ada di sana, udah mulai ada 3 lebih. Ya mudah-mudahan lebih banyak. Karena ya sangat berpotensi sekali gitu. Ya banyak lah. Berarti 2019 sudah di sana. Kemudian saat pandemi Covid-19. Nah, ini apa yang Kakak rasakan ketika berada di negeri rantau gitu ya? Betul, tentu saya juga merasakan ya situasi pandemi tersebut tentu membuat bukan hanya saya, masyarakat dunia juga terpuruk. Alhamdulillah karena saya sudah bergabung dengan Fatayat, jadi saya tidak merasa kesepian. Kenapa? Karena di PP banyak program, ngaji online dan sebagainya ya. Kekosongan waktu itu bisa diisi dengan ya itu tadi, ikut Zoom meetingnya PP, kita nimbrung dan
wah ternyata banyak gitu teman-teman, ketika kita merasa di PCI berjumlah 5 orang, tapi ketika digabungkan dengan teman-teman PW, PC, oh kita nggak sendiri ya, bisa mengisi kekosongan waktu, kemudian sekaligus mengedukasi kami yang ada di luar negeri gitu kan ya, dengan program mengajinya Fatayat ya, teman-teman menjadi lebih tahu yang tadinya nggak tahu NU juga gitu. Tantangan terberatnya sih paling soal buka puasa sih waktu sholat. Kadang subuh jam 3 pagi, kemudian maghrib jam 8 malam, isya jam 10, terawihnya ngantuk, sahur lagi. Sahur lagi. Gitu, jadi Sepertinya waktu berjalan cepat di sana, Kak. betul. Ya meskipun rentang waktunya lama gitu, kayak berbuka puasa. Tapi karena negaranya dingin, anginnya, negara berangin kan, Azerbaijan terkenal. Jadi ya nggak kerasa. Dan chemistry-nya ada gitu di Azerbaijan itu, dan umat terakhir Nabi Nuh juga di situ ya kan, ada makam Nabi Nuh di sana, ada tempat-tempat peninggalan Islam di Samahe, itu mirip dengan ada relief yang mirip dengan di Aceh sama Sumatera Utara gitu. Ya. Culture shock-nya banyak. Ya, Kak, kalau boleh tahu juga saat perang Rusia Ukraina kemudian dan perang-perang di sejumlah negara Eropa Timur ya, gitu. Nah, ini apa pengalaman yang bisa mungkin dibagikan? Nah, di saat pandemi itu terjadi perang antara Armenia dan Azerbaijan. Nah, semua kita kan tinggalnya berpencar pelajar itu. Dengan teman-teman Fatayat juga beda kota gitu, ada yang di distrik gitu kan, ada yang pulang ke rumah orang mertuanya yang wilayahnya dekat wilayah zona perang juga. Dan pemerintah waktu itu memutus internet. So, ada program dari Fatayat di Zoom dan sebagainya online, kita nggak bisa ngakses juga. Jadi ya ketika ada pembatasan internet ya kami coba pakai VPN, komunikasi dengan teman-teman di Indonesia juga via email. Karena nggak bisa WhatsApp dan sebagainya gitu. Nah, ya itu memang strategi pemerintah juga supaya bikin masyarakat nggak panik. Itu kira-kira berapa lama? Kurang lebih pembatasan internet ya 1 bulan lebih gitu. Terus nanti dibatasi lagi, dibuka sebentar, dibatasi lagi gitu, tergantung kayaknya serangan agresi Armenia gitu. Tapi kan kemudian perang dimenangkan oleh Azerbaijan ya. Jadi ya situasi ya semakin membaik. Pernah lagi Zoom juga waktu itu dengan Gus Muafik acara Fatayat NU, saya lagi ngisi, nah di tengah jalan tiba-tiba mati, ngeliat dari langit tuh ada percikan cahaya, wah dari sana nih kayaknya ada bom. Ya udah, tapi karena jauh sih kayaknya, ya tetap sih koordinasi dengan KBRI juga sangat melindungi. Ya, artinya peran KBRI untuk upaya melindungi warga negaranya. Ya, dan kebetulan sekarang itu ya. betul, yang sekarang kan Bapak Duta Besarnya itu Ketua PWNU Kalbar. Lebih sinergis lagi. Sekarang ada sholat Jumat di KBRI, di Wisma Duta setiap hari Jumat untuk WNI dan diaspora. Ya, alhamdulillah kegiatan keagamaan sih tetap berjalan ya. Kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Ya, itu kan tradisi NU. Iya enggak? Gitu. Itu kegiatannya biasa di KBRI? Di Wisma. Oh, di Wisma. Di Wisma Duta. Oke. Kadang saya bantu masak juga, kemudian Idul Fitri ya bantu masak di sana. Artinya suasana kekeluargaannya lebih kentara karena kita jauh. Nah, terkait perang Rusia Ukraina ya. Kalau terkait perang Rusia Ukraina, untuk WNI sendiri tidak terlalu berdampak, tetapi mungkin untuk warga negara Azerbaijannya sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi imbasnya ke Azerbaijan gitu. Kalau saat itu Ukraina kolaps langsung kalah, pasti imbasnya ke Georgia, ke Azerbaijan. Jadi sebelum Azerbaijan, negara-negara warga yang ada di Georgia udah ketar-ketir duluan. Karena kan mereka nggak bisa masuk juga, sudah dibatasi gitu. Ya kalau teman-teman pelajar yang ada di Rusia, teman-teman aku, ya mereka pada ada yang ke Turki. Karena kan nggak bisa transaksi keuangan ya, waktu itu sempat diblok juga. harus lari ke sana, ke Turki. Iya. Mungkin menyelamatkan diri, tapi sebetulnya sih aman-aman aja, cuma kan karena nggak berlaku itu yaitu mata uang di sana juga semuanya serba ketar-ketir lah gitu. Nah, kalau sebelumnya memang solidaritas masyarakat Azerbaijan buat Ukraina itu tinggi karena mereka merasa senasib
dan sepenanggungan. Wah, ini bisa terjadi pada kami besok gitu. So mereka juga harus support Ukraine gitu. Ya, baik Kak, ini yang terakhir pesan dan harapan Kak Oli di gelaran Kongres ke-16 Fatayat NU ini. Harapan saya untuk PP Fatayat NU terutama ke depan, saya ingin Fatayat NU di dunia ini lebih hadir lagi, ada lagi, karena potensi SDM-nya sebetulnya ada di beberapa negara, misalnya kayak di Saudi Arabia, PCI NU-nya udah ada kan, tinggal Fatayatnya dibentuk gitu kan, dengan beberapa negara lain yang sudah ada seperti Federasi Rusia juga gitu kan. Ya Fatayat lebih bisa mendunia lagi karena program-program ini juga yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia gitu. Betul, kaum perempuan yang ada di sana ngelihat, wah saya ingin seperti perempuan di Fatayat NU nih gitu kan, kritis. Saya lihat hari ini teman-teman sangat kritis, sahabat-sahabat sangat kritis dan bukan membawa kepentingan pribadi gitu kan. Gimana caranya perempuan Indonesia ini bisa lebih survive lagi, karena sebetulnya perempuan Indonesia ini sahabat-sahabat ini solusi di masa pandemi. Produktif ya, kreatif ide-idenya. Itu sih harapan saya. Terima kasih banyak Kak Oli yang sudah berkenan kami wawancarai. Dan pemirsa TVNU, demikian obrolan kami dengan Ketua PCI Fatayat NU dari Azerbaijan. Luar biasa kisah-kisahnya yang semoga bisa menginspirasi teman-teman Fatayat NU yang lain.